Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah mimpi yang dialami seorang murid yang berguru kepada salah satu cicit dari almarhum Kyai Haji Hasan Sepuh Genggong yang terkenal kewaliannya. Sebut saja seorang murid tersebut dengan nama Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan di dalam tidurnya mengalami dua visual mimpi yang saling berkaitan. Visual mimpi yang pertama, Fulan bermimpi sedang berada di dapur melihat almarhum bapaknya sedang memasak mie instan. Kemudian Fulan ditawari oleh almarhum bapaknya itu mie instan. Kemudian Fulan mengangguk, menandakan mau. Dan Fulan memilih rasa mie instan karena banyak rasa varian mie instan yang ada di dalam mimpinya tersebut. Kemudian Fulan memasak mie instan untuk dirinya sendiri. Setelah itu Fulan berkata kepada almarhum bapaknya, "Udah Pak, mie-nya Bapak. Biar Fulan aja yang melanjutkan masaknya." Kemudian almarhum bapaknya Fulan meninggalkan dapur dan Fulan memasak mie instan pada satu kompor yang terdapat pada dua tungku. Membuat mie instan untuk diri Fulan sendiri dan mie instan untuk almarhum bapaknya. Itulah visual mimpi yang pertama. Visual mimpi yang kedua, Fulan sedang membaca nama kerajaan zaman dulu, tetapi Fulan membacanya keliru. Setelah itu di telinga kanan Fulan ada yang berkata dan memberitahu tentang nama belakang raja, yaitu Maharaja. Kemudian Fulan bertanya dua kali, dan ada yang menjawab melalui telinga kanannya si Fulan. Kemudian Fulan bertanya dan penasaran, masih ada silsilah keturunan raja siapa? Tentang diri si Fulan itu. Kemudian sosok yang menjawab di telinga kanannya itu diam, tidak menjawab. Kemudian di dalam hati Fulan bergumam, Allah Ta'ala menutup identitas si Fulan yang sebenarnya. Dan alasan kenapa Allah Ta'ala itu membuka satu persatu tentang identitas yang dirahasiakan. Alasannya adalah karena masih ada rasa bangga diri atau ujub dalam diri si Fulan. Itulah dua visual mimpi yang dialami Fulan yang saling berkaitan. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Mimpi tersebut adalah petunjuk dari Allah yang perlu ditakwil karena ada simbol-simbol bahasa mimpi yang memiliki makna tersirat. Pada visual mimpi yang pertama itu mengenai ujian kebaikan, ujian tentang nafsu syahwat mengenai makanan. Fulan tidak lolos dari ujian kebaikan tersebut. Di dalam mimpi itu ada almarhum bapaknya yang memasak mie instan. Almarhum bapaknya kan tidak mungkin masak mie instan karena sudah wafat. Kenapa di dalam mimpi itu ada? Makanya saya katakan ini adalah simbol yang memiliki makna tersirat. Allah Ta'ala memberi petunjuk bahwa almarhum bapaknya terdahulu ketika semasa hidupnya itu menyukai mie instan dan juga selalu mengikuti hawa nafsunya, selalu mengikuti keinginannya. Maka di dalam kehidupan nyata yang terjadi kepada almarhum bapaknya sebelum wafatnya itu pernah melakukan suatu kejahatan, suatu kemaksiatan yang kemudian bapaknya si Fulan ini dipenjara. Nah, itu masa
keburukan yang dialami bapaknya terdahulu sebelum wafatnya. Nah, Fulan di dalam mimpinya itu Allah beri petunjuk tentang almarhum bapaknya yang menyukai mie instan dan kemudian menawarkan kepada Fulan. Ketika Fulan itu mengiyakan dengan kode mengangguk dan memilih rasa mie instan yang disukainya, yang itu memiliki makna tersirat bahwa Fulan tidak mengingat anjuran dari Allah Subhanahu wa taala pada mimpi sebelumnya, bahwa Fulan itu bermimpi perutnya dibacok, ususnya diburaikan, dan juga kepalanya juga dibacok. Yang sudah saya takwilkan pada video sebelumnya, bahwa Fulan itu dianjurkan oleh Allah untuk memerangi, untuk bermujahadah, berjuang dengan sungguh-sungguh melawan hawa nafsunya. Mengenai makan dan minumnya, jangan lagi seperti orang awam yang makan banyak, makan 3 kali sehari, minum banyak, yang kemudian itu membuat dirinya sulit untuk beribadah. Nantinya akan sering berbuat maksiat karena banyak makan, akan menambahkan volume darah. Dalam ilmu kedokteran hal itu sudah disebutkan, yang itu berkaitan dengan ilmu spiritual tentang sabda Nabi bahwa setan menyusup di aliran darah. Jika seseorang itu banyak makan, akan menambahkan volume darah di dalam tubuhnya, yang kemudian menambah kekuatan bagi setan menguasai manusia yang banyak makan tersebut. Makanya dalam hadis yang lain Nabi bersabda adalah tentang keburukan manusia yang kekenyangan. Dan Nabi menganjurkan untuk mengisi perutnya sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga rongga untuk udara. Itu jika seseorang tidak mampu menyedikitkan makan seperti pejalan spiritual, seperti para wali. Sultan Aulia menganjurkan di dalam kitab beliau agar para salik, orang meniti jalan suluk menuju kedekatan kepada Allah, ketika ada nafsu makan yang menghinggapinya, yang timbul rasa keinginan makan, minum, kawin, itu supaya menundanya. Jangan langsung diiyakan, jangan langsung diikuti keinginan itu. Nah, mengenai itu, mimpi yang barusan saya ceritakan pada visual pertama, Fulan tidak lolos ujian kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 35 bahwa kita yang bernyawa pasti merasakan mati dan diuji dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Nah, kebaikan yang diujikan kepada kita salah satunya adalah mengenai hawa nafsu dengan sukanya kita kepada makanan. Nah, Fulan tidak lolos pada pada di dalam kehidupan nyatanya. Beliau itu menceritakan kepada mursyid spiritualnya bahwa dirinya itu masih sulit untuk memerangi rasa keinginan makan banyaknya itu. Nah, ini bukti dari kebenaran petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang tadi saya takwilkan. Sehingga kaitannya dengan visual mimpi yang kedua, bahwa Fulan itu sebenarnya ada silsilah keturunan seorang yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Tetapi Allah menutupi, tidak membuka semuanya identitas si Fulan tersebut. Karena apa? Karena dirinya itu masih ada rasa bangga diri. Ada peluang untuk berbuat ujub. Ujub itu bisa menghapuskan amal soleh. Maka hal itu adalah wujud kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada Fulan, menutupi identitas aslinya karena dirinya masih belum mampu memerangi hawa nafsunya, terutama salah satunya mengenai pola makannya yang masih banyak, mengikuti caranya makan orang awam. Nah, itu kaitannya dengan visual mimpi yang pertama, bahwa dirinya belum lulus ujian dari ujian kebaikan tentang makanan. Makan yang halal tidak dilarang dalam agama, tetapi bagi pejalan spiritual itu tidaklah cocok, sebagaimana yang dikatakan Sultan Aulia, makan banyak itu tidak cocok berspiritual. Oleh karena itulah Fulan mendapatkan 2 mimpi tersebut yang saling berkaitan, bahwa dirinya belum lulus ujian kebaikan mengenai pola makannya, dan akhirnya dia ditutup identitasnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibuka satu persatu sesuai dengan peningkatan mujahadahnya yang dilakukan Fulan di dalam kehidupan nyatanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.